Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes diminati klub Italia Udinese, sehingga dia berpeluang besar tetap berkarir di Serie A musim depan meski Venezia menghadapi ancaman degradasi dari kompetisi tertinggi Italia. Sebelumnya, Jay Idzes diincar Juventus. Beberapa klub papan tengah sudah menunjukkan minat, termasuk Udinese yang tengah bersaing di klasemen Liga Italia 2024-2025. Laporan dari media Italia, tuttoudinese.it, menyebutkan bahwa Udinese telah melakukan komunikasi awal dengan agen Jay Idzes. Klub ini bukan satu-satunya yang tertarik karena sebelumnya Monza, Cagliari, Torino, dan Bologna juga telah mencoba membujuk bek tengah berbakat tersebut. Namun, Jay Idzes masih berkomitmen untuk membantu Venezia bertahan di Serie A dan menolak tawaran-tawaran yang datang. Saat ini posisi Venezia di klasemen tidak menguntungkan. Hingga pekan ke-37, mereka tertahan di peringkat ke-19 dengan raihan 18 poin, terpaut 5 angka dari Parma yang berada di zona aman. Dengan sisa 11 pertandingan, peluang untuk keluar dari zona degradasi masih terbuka. Tetapi performa tim yang gagal menang dalam 10 laga terakhir menjadi tantangan besar. Salah satu faktor yang membuat Jay Idzes diminati banyak klub adalah kemampuannya dalam man-to-man marking yang solid. Bek setinggi 190 cm ini sukses meredam beberapa striker top Serie A. Melihat performa apiknya dan situasi Venezia yang belum stabil, spekulasi mengenai masa depan Jay Idzes semakin menarik untuk diikuti. Bursa transfer musim panas 2025 bisa menjadi momen bagi sang bek untuk bergabung dengan klub yang lebih kompetitif di Serie A. Pascal Struijk, bek milik Leeds United yang memiliki nilai pasar 260 miliar, merupakan salah satu pemain yang sebenarnya bisa saja dipanggil pulang membela timnas Indonesia. Pasalnya, kakek dan nenek Struijk merupakan orang asli Indonesia. Struijk merupakan pemain kelahiran Belgia, tepatnya di Deurne pada 11 Agustus 1999 atau saat ini ia berusia 25 tahun. Dengan kata lain, Struijk sebenarnya bisa membela 3 negara di kancah internasional, yaitu Belgia, Indonesia, dan Belanda. Sayangnya, sejauh ini Struijk belum mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas senior Belanda maupun Belgia. Padahal, sejak lama Struijk menegaskan akan mengutamakan panggilan dari kedua negara itu daripada memilih opsi membela Indonesia. Saya sebenarnya tidak tahu persis apa yang saya mau saat itu. Saya mempertimbangkan semuanya, tapi saya menginginkan Belanda sebagai pilihan pertama, kata Struijk. Nama Ian Maatsen kembali mencuat dalam bursa pemain keturunan yang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Bek kiri berbakat yang kini membela Aston Villa ini sebelumnya pernah berseragam Chelsea dan Borussia Dortmund, serta memiliki pengalaman bermain di Premier League dan Bundesliga. Kabar mengenai potensi naturalisasi Maatsen semakin santer setelah Patrick Kluivert resmi menangani timnas Indonesia. Seperti diketahui, Kluivert memiliki jaringan luas di Belanda dan bisa menjadi kunci dalam mendatangkan pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda. Namun, apakah mungkin Ian Maatsen benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia? Ian Maatsen lahir di Vlaardingen, Belanda pada 10 Maret 2002. Maatsen diketahui memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya yang berasal dari Jawa. Hal ini membuatnya memenuhi salah satu syarat dasar untuk dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Dari segi pengalaman, Maatsen bukan pemain sembarangan. Ian Maatsen memiliki rekam jejak impresif di level internasional. Ia pernah membela timnas Belanda U17 dan sukses memenangkan Piala Eropa U17. Namun, peluangnya untuk membela timnas Indonesia sangat besar. Pasalnya, ia tak pernah debut bersama timnas senior Belanda. Namun, namanya tetap menarik untuk dibahas, terutama dengan rekam jejaknya di klub-klub besar Eropa. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa mendatang. Pemain timnas Justin Hubner mengaku sangat siap melawan Bahrain. Apalagi Hubner tak lupa dengan kejadian di pertemuan pertama di markas Bahrain. Saat itu kemenangan Indonesia dirampok wasit pada akhir pertandingan.
Gol penyama kedudukan Bahrain tercipta melebihi waktu injury time yang diberikan wasit. Melawan Bahrain, saya ingin mempersiapkan diri dan melakukan segalanya untuk laga tersebut. Saya ingat apa yang terjadi di laga terakhir dan saya tidak akan lupakan itu. Kami akan perlihatkan kepada mereka siapa Indonesia saat laga di Jakarta, ucap Hubner. Sebelum melawan Bahrain, Indonesia akan bersua Australia di Sydney. Namun, pada laga tersebut, Hubner tak bisa bermain akibat akumulasi kartu. Sebelumnya, PSSI melalui Erick Thohir mengumumkan 3 pemain keturunan yang akan diproses naturalisasinya. Ketiga pemain tersebut adalah Emil Audero Mulyadi, Joey Pelupesi, dan Dean James. Ketiganya akan diupayakan proses naturalisasi agar bisa debut di laga lawan Australia pada 20 Maret 2025 mendatang. Dengan begitu, PSSI akan menjalani misi yang cukup berat untuk menyelesaikan proses naturalisasi ketiga pemain keturunan tersebut. Tahu waktunya sangat mepet, Arya Sinulinga yang merupakan anggota Exco PSSI merasa optimis dengan PSSI yang menurutnya bisa menyelesaikan proses naturalisasi ketiga pemain keturunan tersebut. Pernyataan tersebut diwartakan oleh salah satu media nasional pada Senin lalu. Pekan ini akan saya babat dan 10 Maret 2025 akan ditutup oleh AFC biar ketiga pemain keturunan itu bisa tampil lawan Australia, ucap Arya Sinulinga. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan proses naturalisasi Jairo Ridewald lebih berat ketimbang Maarten Paes untuk memperkuat timnas Indonesia. Padahal, dari PSSI sendiri sangat berhasrat melihat Jairo Ridewald membela timnas Indonesia. Nama Jairo Ridewald pertama kali dimunculkan Erick Thohir pada Senin 6 Januari 2025. Saat itu, Erick Thohir mengatakan PSSI dalam proses penjajakan kepada gelandang 28 tahun tersebut. Namun, berselang sebulan, PSSI kesulitan melanjutkan proses naturalisasi ex-gelandang Crystal Palace tersebut. Jairo Ridewald pun dipastikan tidak bisa tampil saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Jairo ini prosesnya lebih berat daripada Maarten Paes. Jadi bukan kita nggak mau, tapi ada masalah di sana. Secara administrasi lebih berat daripada Maarten Paes, kata Arya Sinulinga. Sebelumnya, Maarten Paes mengalami kendala saat menjalani proses naturalisasi karena memperkuat timnas Belanda U21 di usia 22 tahun. Sesuai artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi, seorang pemain diizinkan berpindah federasi jika usianya maksimal 21 tahun saat membela tim nasional terakhir. Berhubung usia Maarten Paes saat membela timnas Belanda U21 sudah menginjak usia 22 tahun, kondisi ini sempat dipermasalahkan FIFA. Alhasil, Maarten Paes yang sudah mendapatkan paspor Indonesia akhir April 2024 baru diizinkan membela timnas Indonesia pada September 2024. Sementara Jairo Ridewald pernah 3 kali membela timnas Belanda senior pada 2015 atau di usia 2015-18 tahun. Sesuai aturan, pemain bisa pindah federasi jika tidak membela suatu tim nasional lebih dari 3 kali. Karena itu, menarik menanti kelanjutan proses naturalisasi Jairo Ridewald.